있어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibri Widianti dengan NIM 2201700021. Di sini saya ingin melakukan wawancara guna untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Tekno Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Dr. Munirul Ulah. Nah, jadi kali ini saya ingin mewawancarai seorang narasumber yang dimana narasumbernya ini merupakan guru saya waktu SMK di SMK Negeri 1 Serapit. Namun, di sini saya ini mewawancarai beliau bukan antara alumni dengan seorang guru, namun saya di sini melakukan wawancara antara seorang mahasiswi dan seorang pengusaha. Baik, langsung saja di sini saya sedang bersama seorang narasumber narasumber yang sedang saya wawancarai. Nah, langsung saja kita tuh melakukan sesi pertanyaan dengan beliau. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, boleh tidak saya itu memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sedikit menceritakan tentang latar belakang saya selama ini. Oke, baik. Terima kasih buat Fibri Widianti Tempu Bolon ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Joshua Gusta. Ya, saat ini saya berada di Kabupaten Langkat yang saat ini sedang menjalani membangun sebuah usaha yaitu kursus atau lembaga kursus pendidikan LKP Jagusta Training Center atau biasa orang menyebut LKP GTC, dan itu saya buka sejak tahun 2021 pastinya. Akhir 2020 sebenarnya, tapi dimulai 2021 gitu. Nah, jadi dalam kursus ini sampai saat ini masih berjalan dengan baik, dan background saya adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan selain daripada itu saya juga bekerja di salah satu instansi pemerintahan yaitu di SMK Negeri 1 Serapit. Itu sih sedikit perkenalan dari saya. Nah, terus untuk pertanyaan kedua itu, selain JTC ada nggak usaha lain gitu yang sedang tekuni sekarang ini? Sebenarnya usaha sampingan sih, yaitu kebetulan lagi bangun jaringan gitu, jual rumah ke rumah gitu. Jadi internet rumahan sih lebih tepatnya gitu. Jadi ada warga atau masyarakat yang butuh, ya kita buka gitu. Lebih tepatnya di TKJ-nya sih ya, jaringannya. Itu sih. Usaha saya ini kan bisa dibilang udah sangat sukses lah gitu ya kan, banyak juga yang gabung gitu. Nah, selama membuka usaha atau JTC ini, ada nggak sih tantangan utama yang sehadapi selain yang namanya finansial gitu, selain modal utama tadi? Oke. Kategori sukses sebenarnya nggak berani bilang sukses sih, karena kategori sukses itu nggak ada habisnya, karena yang kaya ada lagi lebih kaya gitu kan. Kategori sukses ada lagi lebih sukses gitu, karena ya namanya usaha harus terus dikembangkan, itu sih kuncinya gitu. Ya mudah-mudahan kategori sukses itu bisa kita raih sama-sama kan gitu. Baik, faktor yang lainnya itu faktor apa tadi? Tantangan kayak hal-hal Ya. apa aja gitu. Oke, tantangannya itu ya promosinya sih. Promosinya itu banyak hal yang harus kita ya langsung terjun ke sekolah, menggunakan media sosial. Di luar dari itu harus ada namanya tim. Kalau nggak ada tim, nah mungkin sulit. Nah, jadi tantangannya itu ya harus bisa membagi waktu, bagaimana kita harus terjun ke lapangan, gitu, membagi waktu ketika di lokasi private atau tempat lesnya gitu ya. Jadi tantangannya itu seperti itu, kadang ya memang sulit, ada penolakan, nantilah dulu, kadang tantangannya ya ngapain sih gitu ya, omongan pasti ada seperti itu ya. Tantangan seperti itu ya harus kita jalani gitu sih. Kalau tantangan hal yang seperti itu ya udah biasa gitu. Nah, terus untuk mengatasi tantangan tersebut tuh gimana, Se? Untuk mengatasinya Iya, ya betul. jangan nyerah sih, terus berusaha, jangan putus asa. Kenapa? Karena yang namanya usaha pasti ada untung ada rugi, benar nggak? Nah gitu, jadi ya kalau memang sudah dimulai, kenapa nggak diterusin aja gitu kan. Jadi harus siap mental,
harus tahan kuping dan terus untuk memajukan diri sendiri, usaha, dan untuk memajukan desa bahkan kecamatan yang ada di mana kita tempat tinggal. Itu sih. Nah, langsung lanjut aja so untuk pertanyaan berikutnya. Untuk strategi gitu kan, karena kan bisa dibilang kan kita nih sedang berada di era digital gitu kan, apa-apa tuh memanfaatkan teknologi gitu kan. Ya. Nah, jadi strategi apa sih yang paling efektif menurut yang bisa seterapkan dalam mengembangkan bisnis saat ini? Oke. Strategi yang itu pasti saat ini sesuai yang di era dulunya kita tahu 4.0, sekarang udah 5.0 ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah, pengembangan digital sangat pesat. Nah, kebetulan kan memang di kursus kita membuka hal teknisi komputer jaringan, sedikit banyaknya pasti kita mengerti juga. Jadi kita membuat marketing secara digital. Nah, kemudian selain daripada itu, kita punya siswa juga. Dan siswa punya media sosial, gitu. Dari media sosial mereka lah, mereka bisa bantu share apa yang akan kita lakukan ke depan, program apa yang kita jalankan untuk bisa join di kursus kita gitu. Jadi dari siswa ke siswa, dari kita oleh kita untuk kita. Itu sih konsepnya. Jadi dan selain daripada itu harus ada tim yang solid gitu. Karena tanpa ada tim, makanya semuanya pasti kurang berjalan dengan baik. Sama seperti ibarat kata pepatah, seperti sapu. Kalau satu sendiri aja nggak bisa membersihkan yang lain. Tetapi kalau jadikan satu nih, termasuk dari siswa tadi, dari tim pengajar, instruktur, kalau kita jadikan satu, ya mudah-mudahan bisa sukses semuanya gitu. Terus pelajaran terbesar apa gitu yang saya dapatkan semenjak saya membuka usaha private les ini? Pelajaran, arti kata pelajaran ini seperti apa nih ya? Ya, Ya, Hah? pelajaran itu bisa dibilang kayak pengalaman atau mungkin Oke. ya apa sih yang saya dapat gitu loh. Pelajaran hidup apa gitu. Pelajaran hidup. Ya, banyak sih. Yang pastinya satu, nggak pernah nyangka, nggak pernah membayangkan bisa memiliki sebuah usaha itu sih. Gitu. Karena usaha ini kan ada kayak gelombang naik turun gitu. Jadi dan namanya owner, pemilik, dan saya juga menjalani pengurusan izinnya, mencari siswa, mencari instruktur. Nah, asam asam manis pahitnya kan udah saya jalani juga. Ternyata seperti ini yang namanya membangun usaha. Itu memang harus butuh tenaga yang ekstra, mental yang kuat seperti itu. Jadi ya intinya tetap bersyukur aja sih gitu dengan usaha yang sudah ada, apalagi dengan kategori owner, pemilik atau pimpinan juga. Ya, jadi nggak pernah saya bayangkan kalau saya itu akan memimpin gitu. Belum pernah berpikir jadi leader itu sih lebih tepatnya. Mudah-mudahan kan untuk semua teman-teman Fibri, terutama Fibri bisa jadi leader juga nantinya kan setelah selesai Amin. kuliah. Amin, amin. Terus tuh nasihat apa sih, terus tuh tips apa yang bisa sebagikan gini kepada kami, terutama mahasiswa gitu, biar kami tuh bisa membuka usaha nanti untuk kedepannya gitu, karena kan bisa dibilang mahasiswa ini kan anak muda, terus tuh kan ya bisa dibilang harus dipaksa kreatif gitu kan untuk membuka usaha kedepannya gitu, Oke. eh Kalau hal yang bisa disampaikan sih ya life is never flat. Jadi hidup itu jangan bikin rata terus. Usahakan kita harus berkreasi terus, berkembang terus. Karena selagi masih muda juga silahkan berkarya, berkarir. Ya, karena kalau sudah nanti di umur-umur yang sudah makin banyak nih angkanya, mungkin untuk melangkah juga makin sulit. Gitu. Jadi mulai dari sekarang apa yang mau kita kembangkan ya kreatif lah sesuai dengan era-era yang berjalan, apalagi Fibri nih khususnya ya sebagai mahasiswi teknologi pasti perkembangan teknologi harus diikuti banget nih. Nah, jadi tidak melulu eh, secara manual, sekarang udah secara digital udah sangat maju. Jadi pergunakan waktu yang ada. Jadi masa mudamu adalah masa yang bahagia, masa yang cerah, dan terus kembangkan kreativitasmu sampai akhir hayatmu nanti tiba. Itu sih. Oke, ini pertanyaan yang paling terakhir gitu, khususnya buat kami lah mahasiswa gitu kan.
Nah, Ya. jadi menurut saya itu penting tidakkah kita menanamkan jiwa kewirausahaan dalam anak muda? Sangat penting. Sangat penting. Why? Kenapa? Karena dengan cara berwirausaha kita bisa menjadi bos. Jadi nggak ada batasannya. Mau kita buka, mau kita tutup, mau kita ya jual, mau kita beli gitu. Kita yang tahu. Mau kapan kita mau hal tersebut mau kita tingkatkan gitu. Karena berwirausaha itu merupakan nggak ada batasannya gitu, nggak ada nilai. Misalnya nih gaji bulanannya biasanya kalau kita bekerja di salah satu perusahaan cuman 5 jutaan nih, tapi kalau dengan berwirausaha mungkin lebih dari itu bisa didapatkan. Dan selain daripada itu, berwirausaha juga banyak mengembangkan pola pikir kita, tidak di dalam satu bidang aja, namanya berwirausaha. Nah, usaha apa saja yang bakalan kita kembangkan itu kembali kepada diri kita, hal apa yang mau kita buat untuk mensukseskan, mendapatkan keuntungan bagi kita di masa yang akan datang sesuai dengan era teknologi saat ini. Itu sih. Oke. Baik, saya mungkin tadi itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari Fibri gitu kan. Nah, Ya. jadi baik teman-teman sekalian, jadi secara singkat nih tadi Se Joshua bilang telah menunjukkan faktor dari kunci terus tuh kunci-kunci dalam meraih kesuksesan dalam berwirausaha. Terutama tadi faktor dan kuncinya itu adalah niat, terus dukungan dari keluarga, terus tuh dan modal juga untuk berwirausaha. Nah, gitu kan. Nah, jadi pesan saya juga untuk para mahasiswa di luar sana, sesuai dengan yang saya bilang tadi juga harus menanamkan jiwa kewirausahaan, terus tuh berani berkreativitas, terus tuh mengembangkan inovasi-inovasi yang ada gitu. Dan juga jangan malu ya saya kalau masih Ya, muda tuh harus mau membuat usaha apa aja gitu ya kan. Saya yang penting pede gitu. pasti. Nah, Pasti. jadi teman-teman sekalian mungkin itu saja sesi wawancara saya dengan Se Joshua yang dimana beliau ini memiliki usaha Joshua Training Center yang dimana tuh bisa dibilang private les gitu private les dalam pendidikan yang seperti biasa terus tuh ada komputer juga komputer yang kayak apa sih namanya komputer yang untuk Word terus tuh ada yang Ya. untuk jaringan juga ya kan gitu dan selain itu Se Joshua ini merupakan seorang guru gitu makanya wow banget gitu ya kan selain menjalankan usaha saya juga bisa menjadi guru gitu aktivitasnya gitu ya kan terus tuh dan tidak berhenti di situ saja Se Joshua ini juga menjalankan usaha lagi ya kan tadi yang saya bilang kayak apa namanya menyediakan Internet jaringan rumahan. dari rumah ke rumah gitu kan kan bisa dibilang saya ini sangat kreatif gitu kayak tidak stuck di satu tujuan aja jadi harus memperbanyak tujuan hidup gitu ya kan biar nggak stuck di situ-situ aja tentunya ya kan karena yang seperti saya bilang tadi sukses apa namanya tolak ukur kesuksesan itu kita nggak tahu ya kan kita tuh udah sukses atau belum gitu. Nah, baik saya ucapkan terima kasih banyak untuk Se Joshua yang telah bersedia untuk saya wawancarai guna untuk memenuhi tugas kuliah saya yang berjudul Techno Entrepreneurship. Gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya juga semoga semakin sukses gitu. Sekeluarga juga ya makin harmoni dan tentunya gitu dan ya banyak hal nanti yang bisa saya berikan kepada khalayak ramai gitu tentunya ya saya menunggu apa-apa aja nanti usaha-usaha yang bakalan saya datangi lagi sih itu kayak wow banget nanti kan kita lihat perkembangannya di tahun-tahun kedepannya tentunya oke terima kasih banyak untuk Se Joshua dan saya ucapkan selamat beristirahat dan tetap semangat thank you so Oke, much thank you. Sukses terus, Febri oke juga. Thank you. amin oke dadah Oke.